Terus ada saya sendiri, kalau saya sendiri orang IT, cuman hobinya macam-macam, aneh-aneh itu ntar aja nggak usah dibahas ya Pak Evan gitu kan. Hobinya ngabisin duit. Hobinya macam-macam. Hobinya belanja. Hobinya ngabisin duit. Bukan hobinya check out, bukan check in. Ya. Kita konsepnya podcast, sebenarnya sama aja sih ya Pak. Iya. Cuman kali ini kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Jadi saling menanya. Kalau kemarin ada saya menanya atau Ibu Diah yang menanya, kali ini kita saling menanya satu dengan yang lain. Jadi kita makanya programnya namanya ngobrol bareng atau ngobar. Ngobar. Ya, tapi tetap dalam konsepnya dari UMKM ya. Betul. Obrolannya tetap dalam UMKM. Gitu. Tapi ini ngobar ya, bukan ngerokok bareng terus. Saya ngerokok bareng gitu. Nggak ada yang ngerokok soalnya di sini. Kalau mungkin kalau ada yang ngerokok bisa sembari ngerokok gitu kan. Ya, jadi di sini ada Bapak Evan. Bapak Evan ini apa ya, teman saya yang dia jago banget hobi. Sebenarnya orang IT, cuman hobinya dia fotografer. Nah, teman saya itu macam-macam, ada yang hobi orang IT, hobinya miara burung, jadi petani kemarin kan Bapak Mara. Sekarang dia orang IT tapi hobinya fotografi gitu. Oke. Gitu ya, Pan. Terus ada saya sendiri, kalau saya sendiri orang IT, cuman hobinya macam-macam, aneh-aneh itu ntar aja nggak usah dibahas ya Pak Evan gitu kan. Hobinya ngabisin duit. Hobinya macam-macam. Hobinya belanja. Hobinya ngabisin duit. Bukan hobinya check out, bukan check in. Ya. Oh gitu ya. Check out kan? Check out pesan. Itu tuh check out ya, kalau check in jadi bahaya aja. Iya. Siapa duluan yang mau nanya nih? Pak Evan dulu apa gua nih? Coba nih, kan sekarang ini lagi hotnya apa? Keamanan ya, kebocoran data, informasi kan. Nah, sebenarnya kalau di UMKM ini kan juga sebenarnya ada tuh kan info aspek keamanannya kan. Betul sekali. Sebenarnya apa sih sebenarnya keamanan informasi itu? Kita kan sebagai orang UMKM ini kan masih ya bukan dalam apa ya, dalam oke lah mahasiswa tahu gitu kan. Ini masalahnya kebanyakan ibu-ibu sama bapak-bapak gitu kan. Nah, sebenarnya keamanan informasi itu apa gitu? Ya, jadi keamanan informasi itu sebenarnya harga rancu ya dengan keamanan informasi itu. Orang mikirnya keamanan informasi itu lebih ke informasinya, padahal keamanan bertransaksi secara elektronik itu pun keamanan informasi sebenarnya gitu kan. Jadi misalnya bapak-bapak ibu-ibu misalnya yang punya UMKM gitu kan, belanja terus ketipu, nah itu sudah menjadi korban dari keamanan informasi sebenarnya gitu. Yang tadinya ada transaksi, tidak ada transaksi tapi disebutnya ada transaksi, itu kan sebenarnya juga karena masalah keamanan informasi ya gitu kan. Kita misalnya ngajakin COD ternyata nyampe di sana orangnya nggak ada, itu kan juga masalah keamanan informasi sebenarnya gitu. Jadi itu secara luas ketika kita bertemu dengan yang namanya IT dan kita bertransaksi di dalamnya, entah beli, entah apapun, menjual gitu. Nah, kita pasti akan mendapatkan resiko terhadap keamanan informasi sebenarnya gitu. Berarti kan di samping keamanan data pribadi ya, tetap ada juga ya keamanan bertransaksi ya sih pada intinya kan. Iya, betul. Terus kalau kita lihat dari penjelasannya siapa saya manggilnya? Mas Koko? Koko aja kan ngobar ya. Jadi santai aja Pak. Sebenarnya seberapa penting sih untuk kita pelaku UMKM itu untuk mengamankan transaksi digital kita gitu? Loh, ya justru sangat penting ya. Jadi misalnya kan nggak seru juga ya. Misal kita jualan misalnya kita jualan suatu barang lah gitu kan, kecil-kecilan, satu barangnya harganya misalnya cuma 10.000 gitu kan. Tiba-tiba kita dengan sendirinya dapat order 10.000 atau pieces gitu kan. Kita tanpa mikir terhadap penipuan atau transaksi elektronik, kita main mereka misalnya pembelinya udah transfer nih, terus ngasih bukti transfer kan. Wah, dilihat aja, wah ini bukti transfer udah ada nih, berarti dia udah transfer tanpa kita ngecek ke rekeningnya kan. Kalau kita nggak punya sense of keamanan informasi ya ternyata dia itu cuma editan Photoshop,
ruginya akan besar gitu. Jadi makanya balik lagi, ketika kita sudah bersentuhan dengan yang namanya dunia IT, maka kita harus mulai aware terhadap masalah-masalah seperti itu. Oke. Jadi ya sebenarnya gue punya pengalaman juga nih masalah apa tadi orang udah transfer apa belum gitu kan. Gue waktu itu kan bikin workshop lah di Kemangkres memang. Ada satu peserta yang waktu itu kebetulan kita lagi keluar negeri tuh, waktu ke Jepang tuh. Zaman jahiliyah. Iya, waktu zaman masih muda tuh kita ke Jepang kan. Waktu itu gue pakai transfer itu pakai SMS banking lah notifikasinya. Jadi entah kita kan di Jepang entah habis pulsa atau apa, jadi nggak masuk nih si SMS bankingnya, ya kan. Nah, dia mengaku sudah transfer, terus ada buktinya. Nah, masalahnya yang gue bikin sakit hati itu adalah gue itu kan, lu tahu sendiri gue tukang desain, ya biasa dengan Photoshop gitu. Dan gue ketipu dengan Photoshopnya si transaksi itu gitu. Itu yang bikin gue sebel. Gitu. Iya, itu padahal ada ayatnya dilarang membuka aib ya. Itu aib sendiri dibuka. Tuh makanya gue ya udahlah ini udah pelajaran lah kalau kata dulu di daerah KM episode 1 kan kalau nggak ketipu tuh nggak belajar. Iya, gitu. Ini udah ada ikhlas dah gitu. Benar. Jangan diiklasin biar yang nipu masuk enter nggak bisa masuk surga Pak. Jangan diiklasin. Pas masuk surga di stop dulu ya. Stop dulu. Cuma gara-gara transfer pakai bukti itu palsu doang. Iya itu. Aduh, emang karena kan kita mungkin itu kita euforia, kita lagi seneng kan, jadi nggak kepikiran sense of ininya berkurang gitu. Itulah. Ya, jadi kadang-kadang memang ya itu kita sebisa mungkin ya, kalau menurut saya pribadi itu kalau kita mau bertransaksi itu minimal pertama sebagai penjual ya, sebagai penjual itu ya kita lebih prefer menggunakan yang pilihannya adalah pembeli transfer dulu lah. Pembeli transfer dulu, lalu barang baru kita kirim. Cuman kan itu juga bagi pembeli itu akan menjadi resiko ya. Pembeli juga mikir dong loh, transfer dulu antar barang yang nggak ditransfer gimana gitu UMKM kan. yang nipu ya kan. Nah itu makanya kadang-kadang perlunya kita pakai platform-platform. Ini bukan promosi ya, bukan promosi ya. Kita pakai harusnya sih sekarang paling aman ya kita pakai platform-platform yang bisa menjembatani bisnis kita gitu kan. Entah pakai online shop lah, toko hijau, toko biru, toko orange misalnya gitu kan. Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi UMKM atau kita punya suatu komunitas atau apa, kita lewat di situ lah, kayak misalnya kayak Pamara itu kan kemarin kita bahas juga dia bisnis burung tuh dia ada rekbernya lah gitu. Jadi ada satu orang yang di tengah untuk bertransaksi lah. Jadi dia akan ditanya dulu barangnya udah nyampe, baru ntar duitnya bisa ditransfer ke penjual gitu kan. Nah itu kayak gitu juga harus mulai kita aware lah, jangan kita percaya lah kan. Jangan sampai partainya besar kita sudah senang dulu ya, yang datang adalah sebuah screenshot doang. Nah, sekarang bikin screenshot kan gampang banget ya Pak ya gitu kan. Kita hapus fontnya misalnya kita samain atau apa, itu simple banget lah gitu kan. Nah itu juga harus mulai aware teman-teman di UMKM juga, karena ya kalau cuman ketipunya 100-200 ribu ya oke lah gitu. Cuma kalau tiba-tiba ketipunya puluhan juta kan atau berapa juta kan sayang banget ya gitu. Ya. Udah usahanya lagi mulai merintis gitu. Gitu. Oh itu butuhnya aware. Kenapa saya selalu mendorong orang UMKM itu pakai platform itu kayak gitu. Bukan saya ngepromosiin atau nggak support aplikasi-aplikasi yang dibikin oleh beberapa lembaga ya, tapi lebih ke trustnya gitu loh. Lebih kayak kita di toko hijau lah gitu kan. Ya kita akan berbisnis akan merasanya aman lah gitu kan, karena jelas gitu kan. Pembeli juga ini, penjual juga ya adalah penipuan 1-2, cuman ya itu nggak banyak lah gitu. Tapi itu relatif lebih aman ketimbang kita modal percaya. Susah ya kita, apalagi modal kecuali sama teman sendiri lah ya. Saya sama Pak Epan gitu, Pak Epan jual apa ke saya jual terus kita mau bayar ntar 5 bulan 6 bulan lagi juga saya santai sampai gitu. Sampai lupa gitu. Udah deal beli bracket gitu kan. Pas sekarang saya bawa bracketnya. Kacau emang. Nah itu kenapa
keamanan informasi itu sangat penting karena sekarang semua transaksi berbasiskan elektronik. Ya, betul. Jadi memang di samping keamanan informasi itu jadi sangat penting ya, tapi juga kadang kita juga harus aware ya. Ada banyak juga tuh modus-modusnya penipu tuh banyak. Kalau yang kemarin itu saya modusnya itu memang lebih kepada kemanusiaan. Jadi kayak dia ngakunya saya daftar, ternyata saya nggak jadi daftar karena orang tua saya meninggal atau apa. Jadi dia minta ditransfer balik. Jadi itu juga mesti di aware ya kan. Nah, kalau dari pengalaman saya kemarin waktu itu memang saat udah kejadian itu memang kita lakukan pengecekan tuh ke bank. Akhirnya kita lakukan pengecekan, telepon CS-nya gitu. Nah, kalau menurut lu nih ya, kalau lu ada di posisi gua nih ya, kalau misalkan udah kejadian nih, ketipu kayak gitu, kira-kira nih apa nih yang mesti gua lakuin Yang gitu? pertama harus dilakuin adalah bersabar. Ikhlas. Pilihan kalau ikhlas. Kalau mau ikhlas syukur, kalau nggak mau ikhlas juga nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak mau ikhlas kan supaya yang nipu ntar pas masuk surga jadi nggak jadi. Gara-gara nipu masih ngutang kan gitu kan. Nah, yang kedua ya benar yang dilakukan Evan sih ya. Jadi biasanya ya balik lagi ya kita lihat lah ya misalnya kalau tipunya ya bukan lihat tapi bukan perkara jumlah ya tapi kita melihat seberapa ruginya bagi kita gitu kan. Itu kita juga harus pikirkan misalnya menurut kita 1 juta itu nggak rugi-rugi banget gitu. Ya udah nggak perlu dilakukan gitu kan repot misalnya. Tapi kalau kita berpikir 1 juta itu banyak banget buat kita ya. Kita lakukan ya. Salah satu lakukannya adalah kita bisa ke bank gitu kan. Pertama kita bisa blokir kan ya. Kita bisa blokir rekeningnya ke bank minta gitu. Saya nggak tahu flow-nya seingat saya harus lapor polisi dulu pertama. Bahwa kita kena tipu, kita ada bukti-bukti, ntar kita dibikin surat lah ke kepolisian kayak surat pelaporan. Habis itu kita bisa minta tuh ke bank bahwa blokirin rekening ini dong gitu. Ada beberapa kasus yang waktu itu ada saya baca di Instagram atau di Facebook dia nipu transaksinya cuma 100.000 atau 200.000 rekeningnya diblokir akhirnya si penipunya tuh mohon-mohon sama yang ditipu gitu sampai mohon-mohon ini tolong dong ini rekening istri, rekening macem-macem gitu kan. Nah, itu bisa juga sebenarnya kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan tapi balik lagi akan butuh proses dan gak ada jaminan sebetulnya duitnya kembali. Cuma ketika kita melaporkan kayak gitu minimal kita meminimalisir supaya si orang itu gak melakukan hal yang sama ke orang lain. Nah ya gitu orang kan. Kita melindungi sesama ini ya sesama pelaku usaha lah gitu ya. Itu balik lagi sih itu keputusan masing-masing ya gitu kalau dari saya pribadi. Gitu. Ini kan dari tadi saya yang ditahan. Makanya sekarang nggak ngobrol apa lagi nih. Nah, menarik sih benar isu keamanan kalau itu menarik. gitu. Cuma nanti itu akan ada webinar khusus jadi ya, bisa ditonton di webinar itu. Kalau dibahas di sini semua di webinarnya nggak ada bahan. Iya, jadi mungkin karena Evan backgroundnya fotografi, terus dia ke UMKM. Nah itu gue sering lihat tuh Pan kayak apa artikel-artikel tuh. Bikin foto produk gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan gue sih kadang-kadang apa sih bedanya sih foto produk yang pakai lampu-lampu gitu sama pakai handphone kan bisa aja kan. Gue kan kalau jualan keyboard mekanik ya gue taruh di meja gue foto-foto gue upload Tokopedia gitu kan. Nah itu sebenarnya effort yang harus dilakukan itu sebenarnya akan mempengaruhi user tuh sejauh apa sih sebenarnya. Nah jadi kalau kita ngomongin foto produk nih, ya kan, itu otomatis kan pasti kita bertransaksinya secara online, ya kan. Nah, kita harus samain dulu nih persepsi nih. Jadi kalau kita bertransaksi online, artinya kita jual beli kita kan secara visual, ya kan. Kita nggak pernah lihat barangnya. Kalau secara offline kan kita ngeliat, kita cobain, kita pegang gitu kan, minimal kita pegang tahu ukurannya. Nah. Sementara kalau kita jualan online itu transaksi visual. Nah, kata-kata visual itu tuh yang jadi kunci gitu. Nah, mengapa pentingnya si foto produk itu di visual? Nah, makanya tadi kan ada gimana sih kalau misalkan foto biasa terus satunya foto bagus gitu kan. Nah, nggak usah jauh-jauh dari keyboard nih ya.
Lu misalkan beli pecel lele misalkan, Ya. harga 16.000 tapi fotonya bagus, tapi fotonya jelek. Jelek. Terus harga 20.000 tapi fotonya bagus. Ya. Lu pasti lebih milih yang harga 20.000 Ya. ya kan, dibandingin dengan harga 16.000 karena fotonya jelek. Ya. Padahal pada saat kita beli itu kita nggak tahu rasanya kayak apa gitu. kan. Makanya transaksi visual gitu. Bahkan kalau kata orang foto produk itu kalau kita jualan online itu lebih penting daripada harga, daripada ongkos kirim, daripada review. Oh gitu. Ya kita coba aja. Lu sering misalkan belanja online nih, Ya. yang dilihat kan selalu, fotonya kayak gini, lihat fotonya kayak gini. Ya, Nggak pernah mikirin tuh kayak harganya berapa. Itu kan belakangan. Pasti Gitu. yang pertama itu foto dulu. Foto dulu nih, itu visual dulu nih, Ya, benar, gitu. Jadi kata kunci emang visual dulu Jadi sebetulnya yang ingin dituju adalah si fotonya itu akan tampak lebih menarik lah daripada bentuk asli. Ya. Ya, nah itu cuma jadi pertanyaan lagi tuh Pak Irfan tuh, kan? Gimana nih kalau sebetulnya fotonya tuh bagus banget, terus tiba-tiba aslinya tuh burik gitu. Nah, jadi kalau gue kan sering kejadian nih kalau di gua pribadi adalah kayak kita jalan-jalan lah. Kalau kita pesen hotel kan, kalau kita lihat di tiket.com, di booking.com kan kamarnya bagus gitu kan. Pas dateng depannya keranjang sampah gitu. Nah, itu ngakak berarti kalau gitu berarti itu adalah dari sisi pembeli, bagaimana sih sebetulnya kita melihat mana yang benar-benar fotonya itu asli atau benar-benar itu settingan atau whatever lah. Ya, sebenarnya gini ya, gak usah kita misalkan analogikan kamar hotel atau apa ya, karena kan itu juga tergantung si pemiliknya. Pemilik kan pasti akan motret yang di dalam, kan di luar kan dia jarang lah motret itu, ataupun kalau misalkan ada, oke lah berarti dia baik gitu, bagus kan. Nah itu kita perlulah lihat ratingnya. Kalau misalkan kayak makanan ya, kalau kita misalkan ngelihat foto makanan yang bagus, misalkan nasi goreng yang ditata dengan rapi, di foto jadiin foto produk gitu. Sementara hasilnya ketika kita beli nggak sama, misalkan nasi goreng lah contohnya kan. Nah kayak nasi goreng misalkan di restoran, hasilnya pas dibungkus kan beda gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya ya, asalkan gini, yang di foto produk itu jumlah dan kuantitasnya sama dengan yang diterima gitu. Contohnya misalkan gini, nasi goreng di foto produk udangnya ada 3 gitu, otomatis yang dikirim juga harusnya 3 dong, jangan sampai 2 atau 1 gitu. Kan nggak mungkin juga misalkan kayak misalkan Koko misalkan lu misalkan jualan nasi goreng nih, setiap ada pesanan lu rapihin kayak gini satu-satu gitu kan, kapan kelarnya kan. Terus belum lagi misalkan diantar pakai delivery misalkan, belum lagi misalkan dia obrak-abrik lah di perjalanan, goyang-goyang gitu. Iya pasti kan itu nggak memang pasti nggak akan sama gitu dengan foto gitu. Tapi paling nggak kita sebagai penjual itu mengeluarkan kuantitas yang sama gitu, bahannya sama, jumlahnya juga sama gitu. Berarti gue harus protes nih ke pabrik Indomie nih. Indomie goreng tuh depannya ada telur ya, isinya kagak ada sama sekali. Terus protes saya. Betul. Depannya ada telurnya nanti menggoda banget itu. Ternyata telurnya kagak ada gitu. Nah, kita sebagai UMKM kalau bisa jangan seperti itu gitu. Kita kan itikat kita baik untuk pembeli yang juga trust kepada kita gitu. Kita tidak seperti perusahaan yang gimana-gimana gitu. Kalau kayak Indomie kan mereka bisa begitu kan udah besar ya. UMKM kan balik lagi kayak podcast sebelumnya kan yang kita jual sebenarnya selain barang adalah trustnya gitu. Percuma kita jual barang tapi kita nggak gaining trust terhadap pelanggan, orang nggak bisa gitu. Sama kayak misalkan di foto produk itu kita perlu bikin kayak istilahnya itu scale shoot. Scale shoot itu kayak ngebandingin produknya itu dengan peralatan sehari-hari. Jadi orang tuh dapat gambaran tuh ini ukurannya seberapa, segedenya apa gitu. Coba aja mungkin kalau misalkan kayak kalau kita beli burger kan jarang tuh yang ada scale shoot-nya kan. Karena emang nggak segede itu di foto gitu. Jarang kan yang megang segede ini, pasti segede ini gitu. Iya itu penting tuh sebenarnya. Tapi balik lagi pertanyaannya
effort apa sih untuk bikin foto produk itu Pan bagi UMKM gitu loh. Oke, sebenarnya gini, effortnya itu kalau kita ngebandingin dengan jualan offline, itu memang lebih mudah kalau online. Ya. Tapi bukan berarti lebih mudah itu menjadi akan lebih sangat mudah, enggak gitu. Karena foto produk sendiri kalau kita pengen bagus emang ada stepnya gitu, ada effortnya lah gitu. Tapi kan effortnya itu hanya sekali. Ya kan, contohnya misalkan kita jual nasi goreng, ya kan kita cuma sekali sehari doang foto, udah tuh terus kita pakai buat terus-terusan. Kalau kita jualan offline, kita setiap hari ngeluarin gerobak, ngatur-ngatur lagi, gitu kan. Nah kalau foto, kalau saya pikir sih relatif mudah gitu. Emang effortnya di awal aja, gitu. Dan kita juga harus nyamain persepsi bahwa foto produk itu adalah mesin pencari uangnya kita gitu kalau kita berjualan online gitu. Jadi mau nggak mau harus bikin. Nah tentu pas awal bikin tentu kita sebelum motret itu harus punya konsepnya dulu tuh. Konsep itu penting ya. Jadi jangan sampai nanti misalkan hari ini gue mau motret misalkan, pas sudah mau motretnya kayak apa ya? Nah, kan? Terus kelamaan mikir lama-lama sayurnya keburu layu nih, ya kan? Ayamnya keburu nggak seger gitu. Nah, paling nggak harus punya konsep dulu gitu. Mohon maaf nih, kalau pemulung aja, kalau dia mau berangkat kerja udah tahu dia mau ngambil apa. Iya benar. Ya kan? Benar. Kita juga mau motret harusnya udah kebayang dulu nih mau motret apa. Betul. Itu pertama konsep. Kemudian ide atau konsep ya. Kemudian kita mau nggak mau juga harus nyiapin background properti gitu, tempat yang bagus, terus produknya juga harus sempurna. Itu jangan sampai produk yang jelek yang kita foto, karena kan itu harusnya yang buat kita bagiin gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi intinya berarti foto itu adalah salah satu cara untuk kita menjual produk kita sebenarnya kan. Iya. Kalau dulu kita nggak pernah berpikir itu di offline, ya udah pokoknya kita jual makanan yang enak, kita bikin gerobak selesai. Nah kalau di online, ya tadi kita harus diriin gerobak tadi, kita bikinlah jadi si foto gitu kan. Nah tapi balik lagi di pertanyaannya ke foto gitu kan. Nah si range itu dari berapa ke berapa sih Pak sebenarnya untuk bikin foto produk gitu kan. Nah terus kalaupun misal harganya mahal, bisa nggak sih bikin suatu foto produk itu yang minimalis tapi hasilnya maksimalis gitu? Terutama untuk UMKM ya. Ya, gitu kan. ya. Sebenarnya kayak range-nya itu relatif sekali lah. Tapi saya biasanya itu pakai untuk yang namanya UMKM itu pasti pemula, ya kan? Pasti. Pemula, dan kita ngarahinnya justru pakai smartphone aja. Gitu. Di titik awalnya ya. Nah tapi juga jangan misalkan kalau kita udah sukses nih nanti udah yang namanya bisnis kan insya Allah kan pasti sukses terus ya. Menanjak atau meningkat lah gitu kan. Jangan sampai ketika dia meningkat juga masih tetap pakai smartphone gitu. Yang bisnis itu kan yang namanya sudah meningkat itu nggak mungkin saingannya makin sedikit. Betul, makin ya kan? banyak. Justru makin banyak gitu. Otomatis produk harus makin bagus, foto juga harus makin bagus. Makanya pelan-pelan mulai beralih pakai DSLR. Nah, tapi kalau di awal kita bisa sebenarnya pakai handphone, ya. Tapi kuncinya adalah kita harus lightingnya itu harus bagus, gitu. Karena musuh kamera handphone itu adalah cahaya. Jadi sedapat mungkin cahayanya banyak. Nah, gimana caranya? Ya kita tinggal beli aja pakai lampu belajar. Gitu. Lampu belajar biasa. USB gitu sekarang itu. Enggak, pakai fitting aja, fitting E27 kayak lampu di rumah gitu. Tambahin lampu itu atau sebenarnya bisa bikin sendiri sih kalau yang ngerti gitu. Nah, tambahin lampu, terus jangan lupa pakai background. Kenapa? Karena UMKM itu biasanya dari rumahan ya. Jangan sampai nanti foto terus belakangnya ada baju belum dilipat atau apa, makanya pentingnya background. Nah, background itu sebenarnya murah ya. Bisa pakai kertas atau pakai kain putih, cukup itu aja. Terus tambah cahaya. Terus kalau mau yang agak advance lagi bisa pakai properti. Sebenarnya properti juga banyak yang jual murah gitu.
Nah, kalau itu sih sebenarnya kalau kita bandingin dengan offline ya, sebenarnya itu sama aja. Itu belanja modal. Ya, modal di awal. offline lo butuh gerobak, lo butuh apa gitu kan. Di online lo nggak butuh gerobak, tapi lo butuh properti, lo butuh background, lo butuh lampu gitu buat Ya, foto betul. gitu. Sebenarnya sama aja gitu kalau kita bandingin ya Ya. dengan offline dan online. Jadi balik lagi, jadi itu sebenarnya ya tetap aja kita memulai bisnis kan, kita juga walaupun ada kemarin yang pertama ada bisnis tanpa modal, tapi ini tetap ada juga modal ya, tapi mungkin nggak terlalu besar ya, karena bisa Ya. pakai mobile phone, bisa pakai beli kain, itu kan kayak belanja modal, kayak anggap aja kita belanja bahannya lah Ya, gitu kan. kayak lo jualan online pasti punya handphone. Punya handphone. Nggak gitu. mungkin nggak punya ya kan, gitu gimana jualan online ya kalau nggak punya handphone gitu. Iya, benar juga. Jadi apa lagi ya Pan? Yang menarik sebenarnya, cuman karena saya kan relatif di luar jangkauan itu, jadi saya harus mencoba menanyakannya lebih dalam gitu kan. Jadi ada nggak sih sebenarnya kayak misalnya balik lagi ya ke saya gabungin ke keamanan informasi, ada nggak sih orang yang menipu gitu menggunakan foto produk gitu, misalnya foto produk ya gambarnya kelihatannya bagus banget gitu kan, ternyata yang dikirim bukan itu, ada nggak sih kayak gitu? Oh ada. Jadi memang kita kalau kebetulan saya sering belanja online ya. Nah terkadang itu di toko-toko itu dia ngambil barang itu dari China gitu. China. Nah di China itu ada kayak ada line khusus importir lah di kita atau ekspor gitu. Nah di situ tuh bisa pakai foto produknya dia gitu. Makanya kalau beli di toko online itu selalu kan lihat barang apa fotonya sama gitu. Nah itu sebenarnya satu sumber lah, satu supplier lah. Nah itu tapi kadang ada juga yang niat gitu buat bikin foto produknya. Dia udah beli dulu, di foto, upload terus punya dia gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kayak misalkan saya penjual nih, kadang-kadang saya punya beberapa toko gitu dan isinya sama. Gitu. Nah emang foto produk yang model-model kayak barang impor itu relatif sama gitu. Jadi kita mesti lihat-lihat lah gitu. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Karena pasti ya kayak lu pasti sering lah beli barang kayak tripod yang biasa yang dari impor itu, yang dari China, terus ada barang-barang pasti sama gitu bentuknya. Sementara kan kalau UMKM itu salah satu keunggulannya kan dia bisa berupa makanan atau kerajinan ciri khasnya Indonesia gitu. Nah harusnya itu lebih eksklusif gitu. Harusnya memang harus punya foto produk gitu. Gak mungkin kan misalkan lo mau nunjukin misalkan nasi goreng yang ala koko misalkan, ya otomatis lo harus foto ya sesuai dengan ala koko gitu, bukan ala Bang Jamet gitu misalkan. Gitu. Jadi makanya gue juga sering sih lihat kayak misalnya di Tokopedia gitu kan, juga banyak tuh foto produknya sama, cuma ada di toko macem-macem, terus harganya juga macem-macem, jauh-jauh gitu kan. Makanya kadang-kadang wah ini tipu juga nih kadang-kadang gitu juga. Itu juga jadi saran tuh buat pelaku UMKM baik pembeli maupun penjual, ya kita harus eksklusif supaya dan biasanya dikasih ini kalau gue lihat tuh dikasih apa namanya itu yang tulisan transparan tuh namanya watermark gitu. Soalnya banyak tuh ada biasanya kalau toko terkenal tuh kayak di sepeda gitu kan. Kadang tokonya yang jual banyak tapi fotonya watermarknya satu, teras MTB semua gitu kan. Nah itu juga perlu juga tuh di UMKM juga pelaku juga bisa ngasih watermark. Jadi supaya kalau fotonya itu dipakai oleh orang lain itu bisa kelihatan gitu kan. Jangan sampai dipakai orang lain buat nipu juga gitu kan. Orang udah kadung wah ini jangan tokonya misalnya tadi ini namanya tokonya teras MTB gitu, terus jadi teras MTBA ada aja kecil gitu kan. Iya banyak tuh yang kayak gitu. Itu kan dengan foto produk yang sama di copy semua, orang ketipu gitu. Jadi makanya itu juga harus hati-hati, baik penjual lebih baik prevent bahwa itu dikasih watermark yang bisa menunjukkan bahwa itu foto Anda, terus pembeli juga bisa lihat dari situ gitu foto produk. Jadi emang foto produk ini juga fungsinya
selain memang untuk menjual produk juga bisa berhubungan dengan yang tadi keamanan informasi bahwa Betul. kita bisa meyakinkan user bahwa ini adalah foto dari kita bukan yang foto dari tempat lain karena balik lagi apa yang dijual di UMKM adalah salah satu dari trust. Ya, trustnya sih. Kita nggak dapat trust dari ini ya udah selesai. Apa sih kalau orang nggak percaya sama kita, gimana mereka mau beli di kita ya? Iya, Kan? betul. Itu yang penting. Apalagi kan kita baru merintis ya kan. Merintis, gitu Kalau kan. merintis bisnis itu ya kita juga jangan berharap profit yang terlalu tinggi gitu. Yang kita bangun adalah trustnya. Iya benar kan dari trust ya. Trust itu nggak cuma dari kecil ya. Iya, tadi lagi asik-asik ternyata kameranya mati. Jadi itu balik lagi karena kita ngebahas UMKM, jadi kamera kita juga masih kamera yang Kamera UMKM. UMKM, jadi gak high end. Jadi kadang-kadang udah berapa menit tiba-tiba mati sendiri. Nggak apa-apa gitu kan. Apapun yang kita punya kita maksimalkan. Ya, namanya kita juga baru mulai ya. Iya, Sama lah gitu. Sama lah gitu. Jadi mungkin kita closing aja gitu kan. Takut ntar kameranya mati lagi. Tapi intinya saya udah dapat lah dari Evan tentang foto produk bagaimana. Evan juga udah dapat dari saya tentang keamanan informasi di UMKM itu seperti apa. Oh ya, nanti kan kita ada webinarnya ya. Ya, ada webinarnya. Webinar keamanan informasi sama nanti webinar foto produk. Foto produk. Gitu. Jadi ditunggu aja di jadwalnya. Mungkin ntar kalau ini video ini udah jadi editan terus flyer udah jadi mungkin ntar bisa taruh di deskripsi. Ya, itu. Jadi tergantung tukang editnya lagi pulang kampus. Gak apa-apa. Jadi jangan lupa balik lagi klik like, subscribe, sama tombol loncengnya di channelnya Kemangkres sama di channelnya Parkit untuk dapat info-info video yang baru. Kalau emang lo suka video ini bisa like, kalau nggak suka bisa dislike walaupun sekarang dislike-nya nggak ada hitungannya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar aja gitu. Kita terbuka lah, insya Allah kalau kita bisa jawab kita akan jawab lah satu persatu. Kalau pertanyaannya masalah pacar gimana? Kalau itu di channel yang kemarin aja yang Pak Mara Nugraha dia masih single dia jadi bisa komen di situ, Pak saya juga single Pak gitu. Saya tertarik gitu, boleh di situ kalian jawab langsung Pak Maranya. Terima kasih sudah ngikutin podcast ini, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye, see you.